Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi minggu hari ini, sesuai dengan buku membangun jemaat yang telah ditetapkan oleh BPS, maka kita akan mengambil tema yaitu berbagi untuk menikmati bersama. Kitab yang akan kita bacakan dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kitab Kisah Rasul ini secara global banyak berbicara tentang permulaan dari turunnya Roh Kudus di dalam jemaat setelah ditinggal oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah naik surga, para murid-murid Tuhan Yesus segera dipersenjatai dengan Roh Kudus. Mengapa seperti itu? Karena selama Yesus berada dengan para jemaat, yaitu jemaat Yerusalem, Yudea, dan lain-lain, jemaat begitu merasakan persekutuan yang begitu hidup dan merasakan bagaimana Yesus bekerja dan memiliki begitu banyak kekuatan kuasa, sehingga sepeninggal dari Yesus Kristus, maka para murid-murid di dalam menyebarkan firman Tuhan diperlengkapi dengan Roh Kudus. Bahkan mereka bisa berbicara di dalam berbagai bahasa. Lantas apa hubungannya topik kita dengan pembacaan kita? Topik kita adalah berbagi untuk menikmati bersama. Mungkin kalau kita masukkan di dalam konteks kehidupan kita atau kehidupan dari persekutuan kita di dalam komunitas gereja kita ataupun komunitas di dalam kehidupan kita di dalam bersosialisasi dengan lingkungan yang lain, karena Tuhan memang tidak pernah membatasi lingkungan kita hanya di dalam masyarakat atau komunitas kita yang sesama agama Kristen, sehingga kita dapat menjadi orang yang berbuah di mana-mana. Jadi konteks itu adalah bagaimana kita membangun atau kita mengangkat satu komunitas persekutuan kita di dalam gereja atau di dalam dunia yang lain, di dalam dunia sekuler, di dalam berkehidupan dengan orang lain. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam membangun jemaat ini, di dalam membangun komunitas ini, sehingga kita bisa berbagi di dalam setiap talenta yang kita miliki masing-masing. Di dalam setiap komunitas, masing-masing orang memiliki talenta berbeda-beda. Masing-masing orang memiliki blessing yang berbeda-beda, sehingga di dalam satu persekutuan, kalau blessing ini, kalau talenta ini kita benar-benar peruntukkan buat persekutuan kita, maka talenta ini akan menjadi satu sinergi yang akan menjadikan persekutuan kita semakin hari semakin baik, dan hasilnya akan kita nikmati bersama. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan sebagai hal-hal yang menentukan di dalam membangun komunitas itu adalah kita membutuhkan kemurahan hati di dalam membangun jemaat itu. Kemurahan hati itu pertama-tama kita terjemahkan di dalam materi kita. Pada saat kita tidak mengerti kenapa sih kita harus berbagi, maka kita kadang-kadang terjebak di dalam satu standar operasional prosedur, atau kita mungkin hanya takut samping kiri kanan kita tidak melihat kita memberikan materi kita, atau kita mungkin malu berkali pada saat ada kebutuhan pembangunan,
dan orang tidak melihat, kita tidak memberikan, maka muncul rasa malu, muncul, akhirnya kita memberi. Apakah firman Tuhan mengajarkan kita memberikan berdasarkan rasa gengsi kita? Saya kira tidak seperti itu. Prinsip yang utama yang firman Tuhan ajarkan adalah Tuhan terlebih dahulu telah memberikan kepada kita. Oleh karena itu kita berbagi dengan orang lain. Jadi bukan karena kita merasa terpaksa karena dipantau oleh komunitas kita, sehingga kita dengan berat hati kalau perlu kita mengeluarkan apa yang ada di dalam dompet kita yang mungkin tersisa, itu yang tersisa pada hari itu kita persembahkan hanya karena kita merasa terpaksa kita memberikan. Jadi kita terlebih dahulu memberikan, Tuhan terlebih dahulu telah memberikan kepada kita sehingga kita memberikan kepada Tuhan. Kemudian kita memberikan karena kemurahan hati kita. Kemurahan hati kita timbul karena kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah mengenal kebaikan Tuhan, kita sudah banyak mengetahui bahwa kemurahan hati adalah ciri dari anak-anak Tuhan, ciri dari kekristenan kita. Kemudian kita memberikan dalam tujuan keseimbangan. Yang dimaksud dengan keseimbangan ini di dalam satu komunitas, jangan ada satu ketimpangan. Kita tentu memiliki kemampuan masing-masing di dalam satu komunitas, sehingga komunitas kita semakin hari semakin bertambah-tambah, karena orang merasa bahwa persekutuan di tempat mana saya berada ini memberikan saya satu pencerahan, satu rasa di dalam berkehidupan, sehingga saya merasa bahwa kehidupan saya merupakan satu kesatuan di dalam jemaat kita, di dalam persekutuan kita. Tentu kita tidak memberikan di dalam satu asas sama rata sama rasa, di mana kita teringat akan konsep yang dikembangkan oleh Karl Marx pada saat itu. Karl Marx ini adalah orang yang dulu juga hidup di dalam bergereja, tetapi Karl Marx benar-benar kecewa dengan gereja karena dia melihat bahwa orang yang tertindas itu diminta oleh firman Tuhan memperkatakannya bahwa bersabarlah engkau di dalam penderitaanmu. Ini yang membuat Karl Marx sangat kecewa, sehingga dia melahirkan konsep proletar pada saat itu. Nah, tentu itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kita, Alkitab ini memiliki konsep yang diterjemahkan di dalam bahasa teologi atau masa kini, yaitu sebuah konsep paradoks. Konsep paradoks ini menyatakan dua hal yang seolah-olah berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi memang terjadi kebenaran itu. Ini konsep paradoks. Jadi sesuatu yang kita rasakan kok seperti itu ya, kok berlawanan ya, seperti apa yang kita hadapi sehari-hari. Mari kita melihat konsep itu dari, kita sama-sama membuka ayat Amsal 11 pasal yang Amsal pasal 11 ayat yang ke-24. Kalau ada yang memiliki ini, cash flow-nya akan positif terus, namun dia selalu berkekurangan. Ini konsep paradoks firman Tuhan, yang kalau kita tidak mendalami firman Tuhan ini, kita tidak akan sampai ke sana. Kemudian hal lain yang penting di dalam membangun komunitas kita, yaitu para jemaat atau kita sekalian membutuhkan sebuah kerendahan hati. Di dalam komunitas, kerendahan hati akan berubah, akan menjadi jembatan bagi komunikasi kita di dalam berjemaat, di dalam berkomunitas. Sementara pada saat kita memiliki keangkuhan ini akan membangun tembok beton
yang akan merubah kita menjadi mementingkan diri sendiri, tidak memperhatikan faktor-faktor yang dibutuhkan di dalam membangun jemaat ini, sehingga kemungkinan kita datang di dalam satu komunitas, kita datang dengan tujuan lain, bukan tujuan untuk menyatu bersama di dalam jemaat atau di dalam suatu komunitas, hanya mungkin datang untuk memegahkan diri sendiri. Jadi kerendahan orang yang seperti itu tentu tidak memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati akan selalu menjadi jembatan. Bahkan komunitas atau persekutuan itu dibutuhkan sebuah kejujuran. Ini penting, saudara-saudara sekalian. Banyak persekutuan yang tetap dangkal karena memelihara zona nyaman yang negatif. Sebagai contoh adalah di dalam satu jemaat, konflik di mana-mana di dalam sebuah gereja itu ternyata menurut penelitian adalah sebuah standar yang ada di semua jemaat. Nah, sebagian kita terkadang melihat bahwa pada saat ada satu perbedaan di dalam jemaat kita, di dalam persekutuan kita, atau di dalam komunitas kita, terkadang kita justru mengambil sikap yang semestinya bukan itu yang menjadi pilihan kita, tetapi kita berpikir bahwa lebih baik kita mempertahankan damai sejahtera ini dengan menenggelamkan konflik yang ada atau perbedaan yang ada. Tanpa kita sadari, tujuan kita itu justru sebenarnya memiliki dampak yang tidak baik, yang justru akan meruntuhkan persekutuan kita di dalam kefrustrasian jemaat itu, karena jemaat melihat ada banyak hal yang sebenarnya justru membuat satu kontraproduktif di dalam jemaat itu, manakala kita tidak jujur terhadap keadaan yang berlangsung. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah, apakah kita mampu mengatakan hal yang sebenarnya di dalam sebuah komunitas. Mungkin pada saat orang sakit, mungkin kita dengan mudah, apakah Anda memang membutuhkan sebuah pertolongan? Itu mudah. Tetapi pada saat Pak Yusuf, pada saat Pak Mendek misalnya membuat satu kesalahan, terus kita langsung, Bapak, kami seperti ini, mungkin akan ada perlawanan dari sana. Inilah satu tantangan di dalam persekutuan. Nah, hal yang perlu kita ketahui bersama, tentu ada cara, ada waktu yang Tuhan tentukan bagi kita untuk menyampaikan hal tersebut. Ada cara yang Tuhan perlihatkan kepada kita melalui firman Tuhan, bagaimana cara kita mengungkapkan hal-hal memang yang harus kita ungkapkan di dalam persekutuan kita itu, sehingga apa yang harus terbangun semakin hari semakin bertambah-tambah. Mari kita lihat, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Galatia 6 ayat yang pertama. Kalau jemaat sudah menemukan, mari saya akan membacakan Galatia 6 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Firman Tuhan memang sudah membuka ini bagi kita. Yang menjadi persoalan, apakah kita akan mengambil porsi itu? Apakah kita mengetahui bahwa faktor-faktor yang membuat jemaat kita frustrasi akan kita ambil? Masing-masing kita memiliki salib-salib sendiri. Tetapi Tuhan telah mengajarkan kepada kita di dalam firman-Nya, kita bisa menyampaikan di dalam roh lemah lembut. Tentu keterus terangan kita ini, janganlah kita, orang sekarang bilang jangan kita hajar dengan cara-cara emosional seperti yang kita
Kadang tanpa kata-kata kita langsung menyambar. Selanjutnya, mengembangkan sebuah komunitas membutuhkan sebuah frekuensi kehadiran kita. Frekuensi kehadiran kita, kenapa disebut frekuensi kehadiran kita? Artinya kehadiran kita ternyata selalu ditunggu, selalu dinanti-nantikan oleh komunitas kita. Talenta yang kita miliki masing-masing ini akan menjadi satu, kok saya dulu memiliki aura yang seperti ini. Pada saat saya sudah memasuki masa retire atau masa pensiun, saya malu datang ke sana. Padahal saya bacakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi memang Tuhan sudah menuliskan